Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aden Yusufa Muhammad, Andieni Risyanda Sukamto, dan Kirana Dani Diah Larasati akan membawakan materi bagian kelompok kami, yaitu penelitian eksperimen. Yuk kita masuk ke materi. Materi penelitian eksperimen yang kami bawakan berisi latar belakang, karakteristik, ruang lingkup, dan desain penelitian eksperimen. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang dan karakteristik penelitian eksperimen. Pada sebab latar belakang ini, kami mengutip beberapa pendapat para ahli tentang definisi penelitian eksperimen. Yang pertama, definisi penelitian eksperimen menurut Altipun pada tahun 2002. Yakni, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Yang kedua, penelitian eksperimen atau experimental research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul akibat perlakuan, menurut Alsa 2004. Yang ketiga, penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat atau causal effect relationship. Pendapat ini dikemukakan oleh Sukardi pada tahun 2011. Nah, berdasarkan dari definisi beberapa ahli tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Nah, tujuan umum penelitian eksperimen sendiri adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala sesuatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Contohnya, pada suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan atau pembelajaran dengan metode problem solving terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, selanjutnya, tindakan dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas pada mengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang dicobakan, tetapi juga ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikansinya atau kebermaknaan atau berarti tidaknya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari penelitian eksperimen. Menurut Ari, ada 3 karakteristik penting dalam penelitian eksperimen. Antara lain, yang pertama, yaitu variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Menurut G, pada 1982, mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga, yaitu observasi langsung oleh peneliti. Tujuan dari kegiatan observasi langsung dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua kelompok.
Selanjutnya tentang ruang lingkup akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Berikutnya yaitu ruang lingkup. Pada ruang lingkup ini terdapat beberapa pengertian dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama Farida Nur Syahidah menjelaskan bahwa variabel-variabel penelitian eksperimen adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel yang berkaitan secara langsung dan diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari eksperimen, sering disebut variabel eksperimental. Dan variabel yang tidak dengan sengaja dilakukan, tetapi dapat mempengaruhi hasil eksperimen disebut variabel non-eksperimental. Variabel eksperimental yaitu kondisi yang hendak diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Untuk mengetahui pengaruh variabel itu, kedua kelompok yaitu kelompok eksperimental dan kontrol dikenakan variabel eksperimen yang berbeda atau yang bervariasi. Variabel non-eksperimental sebagian dapat dikontrol, baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Ini disebut variabel kontrol. Akan tetapi, sebagian lagi dari variabel non-eksperimen ada di luar kekuasaan eksperimen untuk dikontrol atau dikendalikan. Jenis variabel ini disebut variabel ekstran. Dalam setiap eksperimen, hasil yang berbeda pada kelompok eksperimen dan kontrol sebagian disebabkan oleh variabel eksperimental, dan sebagian lagi karena pengaruh variabel ekstran. Oleh karena itu, setiap peneliti yang akan melakukan eksperimen harus memprediksi akan munculnya variabel pengganggu ini. Berikutnya yaitu penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dijelaskan oleh Zaidun. Rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal, yaitu satu variabel perlakuan dimanipulasikan atau dibuat kondisinya berbeda. Selanjutnya, diamati akibat atau dampak dari perlakuan tersebut terhadap satu atau lebih variabel tergantung. Variabel yang dimanipulasi tersebut variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen. Variabel yang merupakan akibat atau dampak disebut variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak. Slide berikutnya yaitu terkait variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat dua masalah pokok, yaitu menentukan kelompok kontrol atau pembanding yang sebanding atau komparabel dan membuat konstan atau mengontrol atau mengendalikan variabel-variabel non-eksperimental yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Berikut penjelasannya. Variabel bebas atau independen atau variabel perlakuan atau eksperimen merupakan variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen atau variabel dampak. Berikutnya yaitu variabel terikat atau dependen atau variabel dampak merupakan variabel hasil dampak akibat dari variabel bebas atau perlakuan. Berikutnya variabel terikat umumnya menjadi tujuan penelitian, sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Berikutnya yaitu variabel kontrol atau pengendali. Variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol atau diisolasi pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pengembangan desain penelitiannya, atau kondisinya dibuat sama, atau secara statistik tertentu. Berikutnya yaitu variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
atau hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai yang berbeda pada level yang berbeda. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen yang pertama adalah pre-experimental design. Dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh akibat masih adanya variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Bentuk pre-experimental design ini ada beberapa macam, yaitu one-shot case study atau studi kasus satu tembakan, kemudian one-group pre-test post-test design atau satu kelompok pra-test post-test, dan intake group comparison. Bentuk yang kedua adalah true experimental design. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang sebenarnya atau sungguh-sungguh karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Desain true eksperimental terbagi atas 3 bentuk, yaitu post-test only control design, kemudian pre-test post-test control group design, dan the Solomon-4 group design. Bentuk yang terakhir adalah quasi-experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain eksperimen model ini adalah time series design, kemudian non-qualivalent control group design, dan yang terakhir adalah counterbalance design. Baik, sepertinya hanya itu yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.